Pagi itu, 26 Desember tahun 2004, adalah pagi yang damai di Serambi Mekah. Sinar matahari menyapa bumi Aceh, anak-anak bermain dengan tawa riang, dan para pedagang mulai membuka pintu rezeki mereka. Seperti hari-hari biasa, tak ada yang menyangka bahwa ketenangan ini hanyalah jeda singkat sebelum sebuah tragedi dahsyat akan mengubah segalanya. Udara pagi yang hangat terasa begitu normal, seolah menyembunyikan rahasia kelam yang sedang bergerak di dasar samudra. Tiba-tiba, tanpa peringatan, bumi mulai berguncang hebat. Getaran itu bukan getaran biasa. Getarannya sangat kuat dan berlangsung begitu lama. Sekitar 10 menit yang terasa seperti selamanya. Orang-orang panik berhamburan keluar rumah, mencari tempat aman. Genteng berjatuhan, kabel listrik bergoyang liar, dan bangunan retak di depan mata. Kepanikan tergambar jelas di setiap wajah. Di bawah tanah, sebuah kekuatan raksasa telah terbangun. Gempa berkekuatan 9,1 skala Richter, salah satu yang terbesar dalam sejarah dunia, baru saja mengguncang dasar samudra, memicu malapetaka yang tak terbayangkan. Setelah guncangan mereda, sebuah fenomena aneh terjadi di pesisir pantai. Air laut tiba-tiba surut, bergerak mundur jauh ke cakrawala, meninggalkan dasar laut yang kering dan kapal-kapal nelayan terdampar tak berdaya di atas pasir. Warga yang kebingungan berkumpul di tepi pantai. Sebagian terpana, sebagian lagi mengeluarkan ponsel untuk merekam pemandangan ganjil itu. Mereka tidak menyadari, ini bukanlah keajaiban, melainkan pertanda datangnya monster dari lautan. Di langit, ribuan burung terbang panik menjauhi pantai, seolah tahu bahaya maut sedang mendekat. Dan kemudian, ia datang. Dari kejauhan, tampak sebuah garis putih yang perlahan berubah menjadi dinding air raksasa berwarna hitam pekat, setinggi puluhan meter. Dengan kecepatan mengerikan, gelombang tsunami itu menerjang daratan. Suaranya gemuruh memekakan telinga, menelan apa saja yang ada di jalurnya. Kota Banda Aceh hancur dalam hitungan detik, mobil, rumah, dan pepohonan tersapu seperti mainan. Jembatan runtuh seketika, dan orang-orang berteriak putus asa, berusaha memanjat atap dan bangunan tinggi untuk menyelamatkan diri dari arus yang ganas. Air bah yang hitam dan pekat itu adalah neraka yang menjadi nyata. Ketika air mulai surut, pemandangan yang tersisa adalah kehancuran total. Kota yang tadinya hidup kini rata dengan tanah. Puing-puing bangunan, lumpur tebal, dan sampah lautan menutupi segalanya. Sebuah kapal pembangkit listrik raksasa terdampar di tengah pemukiman, menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya kekuatan air bah itu. Kendaraan-kendaraan menumpuk, hancur tak berbentuk. Dari udara, Banda Aceh terlihat seperti zona perang yang porak-poranda. Dalam satu hari yang mengerikan itu, lebih dari 150.000 jiwa telah hilang, ditelan gelombang atau terkubur di bawah runtuhan. Aceh berduka dalam sunyi yang memilukan. Di tengah puing-puing, para penyintas berjalan gontai dengan tatapan kosong. Mereka mencari keluarga, memanggil nama orang-orang terkasih yang hilang. Seorang anak kecil menangis sendirian, terpisah dari orang tuanya. Di mana-mana, orang-orang membawa foto kerabat mereka, berharap ada yang melihat atau menemukan. Setiap wajah menyimpan cerita kehilangan yang tak terlukiskan. Setiap pasang mata merefleksikan luka batin yang begitu dalam. Mereka adalah saksi hidup dari sebuah tragedi yang merenggut segalanya, kecuali napas mereka yang tersisa. Kabar duka dari Aceh mengguncang dunia. Bantuan pun segera datang dari seluruh penjuru negeri dan dunia. Tim SOR, prajurit TNI, Palang Merah Indonesia, dan relawan internasional tiba untuk memulai misi kemanusiaan terbesar. Helikopter meraung di udara, menjatuhkan bantuan logistik. Tenda-tenda pengungsian didirikan, menjadi rumah sementara bagi ribuan orang yang kehilangan segalanya. Dapur umum dan posko medis bekerja tanpa henti. Di tengah duka yang mendalam, solidaritas global menjadi secercah cahaya, membuktikan bahwa kemanusiaan tidak ikut mati ditelan gelombang. Dunia datang untuk memeluk Aceh. Perlahan tapi pasti, harapan mulai tumbuh kembali dari puing-puing. Suara palu dan mesin pembangunan mulai terdengar, menggantikan sunyi yang mencekam. Rumah-rumah baru mulai berdiri. Di tenda-tenda darurat, anak-anak kembali belajar. Tawa mereka menjadi melodi penyemangat. Warga mulai tersenyum lagi, saling menguatkan satu sama lain. Suara azan kembali berkumandang dari masjid-masjid darurat,
memanggil jiwa-jiwa yang terluka untuk kembali bersujud dan menemukan kekuatan. Aceh tidak menyerah. Aceh memilih untuk bangkit perlahan dari keterpurukan. Kini, bertahun-tahun kemudian, Aceh telah berubah. Kota ini telah dibangun kembali dengan wajah yang lebih modern dan tangguh. Museum Tsunami berdiri megah, bukan hanya sebagai pengingat tragedi, tetapi juga sebagai monumen pembelajaran. Kapal PLTD Apung yang dulu terdampar kini menjadi destinasi wisata sejarah. Para wisatawan datang menyaksikan bukti ketangguhan sebuah masyarakat. Suasana damai telah kembali. Aceh telah belajar dari masa lalunya yang pahit, bangkit dengan semangat yang luar biasa, dan terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. 26 Desember tahun 2004, sebuah tanggal yang terukir abadi dalam ingatan kita. Sebuah pelajaran tentang kerapuhan manusia dan kekuatan alam yang luar biasa. Tapi lebih dari itu, ini adalah kisah tentang ketahanan, harapan, dan kekuatan semangat manusia untuk bangkit dari kehancuran. Kita tidak akan pernah lupa. Doa terbaik kami selalu menyertai Aceh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah penuh makna seperti ini.